Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin kalian sehat semua ya. Dalam kondisi pandemi pada kali ini, jangan lupa untuk menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menghindari keramaian. Jadi, pada materi hari ini, kita akan memasuki mengenai bab selanjutnya, yaitu adalah listrik dinamis. Untuk kompetensi dasar pada kali ini yaitu memahami konsep listrik dinamis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, di mana untuk pertemuan hari ini ada dua indikator yang akan kalian capai, yaitu pertama dapat menjelaskan konsep dan menghitung kuat arus listrik, yang kedua menjelaskan konsep dan menghitung hukum Ohm. Selanjutnya, untuk tujuan kali ini, kalian dapat memahami konsep arus listrik dengan benar melalui bahan ajar yang telah diberikan dan dapat memahami konsep hukum Ohm dengan benar melalui bahan ajar yang telah diberikan. Baik, langsung saja untuk yang pertama, arus listrik. Jadi, arus listrik adalah aliran muatan listrik, di mana aliran muatan listrik tersebut mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi, untuk arah arus listrik itu sama dengan arah gerak muatan positif. Di mana? Nah, jadi pada kuat arus listrik itu dapat dikatakan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu atau sekon. Satuannya sendiri yaitu adalah ampere yang diambil dari seorang ilmuwan yang bernama Andrew Mary Ampere. Nah, untuk persamaan yang digunakan untuk mencari kuat arus listrik sendiri yaitu adalah I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus, satuannya ampere, Q adalah muatan listrik, satuannya kolom, T adalah selang waktu, satuannya sekon. Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya kuat arus listrik sendiri disebut dengan ampermeter atau ammeter. Agar lebih jelasnya, kita memasuki contoh soal. Untuk contoh soalnya, yang ini terdapat arus listrik sebesar 4 ampere yang mengalir melalui sebuah kawat penghantar selama 2 menit. Hitunglah berapa banyak muatan listrik yang melewati kawat tersebut. Nah, untuk pembahasannya kita lihat bahwa diketahui pada soal ini ada I sama dengan 4 ampere, T sama dengan, oh mohon maaf ini salah, ini harusnya 2 menit ya, di soal harusnya 0,5 menit, yaitu di mana 0,5 menit adalah 30 detik atau 30 sekon. Kita masuk, yang ditanya adalah muatan listrik ya, ini salah juga, ini adalah Q, ini adalah Q, ini tadi di soal 0,5 menit, mohon maaf. Nah, untuk Q sendiri rumusnya itu adalah I dikali T. Tadi kan rumusnya I sama dengan Q per T. Berarti untuk mencari Q sama dengan I kali T. Untuk mencari T sendiri, Q dibagi I. Nah, untuk rumus kita masukkan Q sama dengan I dikali T, di mana I-nya ada 4 ampere dikali dengan 30 detik. Itu didapatkan 120 kolom. Jadi banyaknya muatan listrik yang melewati kawat tersebut sebesar 120 kolom. Selanjutnya kita memasuki tentang hukum Ohm. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas sebuah baterai, saklar, voltmeter, dan lampu. Voltmeter sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya tegangan arus listrik. Untuk sifat-sifat yang menentukan jumlah arus listrik yang akan mengalir disebut dengan resistansi. Nah, resistansi di sini biasa kita sebut dengan hambatan, di mana ditentukan dengan memberikan beda potensial di antara dua titik pada konduktor atau yang disebut dengan penghantar dengan mengukur besar arusnya. Nah, definisi 1 ohm sendiri adalah beda potensial yang dibutuhkan antara ujung hambatan untuk mengalirkan arus besar 1 ampere. Untuk mencari hambatan sendiri, kita menggunakan persamaan yaitu V dibagi dengan I. Atau untuk mencari V-nya, kita bisa lihat mencari I dikali R. Untuk I-nya sendiri bisa kita gunakan rumus V per R. Untuk satuan hambatan sendiri itu adalah ohm yang diambil dari seorang ilmuwan yang bernama George Simon Ohm.
ini ada grafik antara hubungan hambatan listrik, tegangan, dan kuat arus. Dapat kita lihat pada grafik tersebut bahwa kuat arus atau I itu berbanding terbalik terhadap hambatan listrik R dan berbanding lurus terhadap beda potensial P, di mana artinya semakin besar kuat arus listriknya, maka beda potensial dihasilkan semakin besar. Nah, selanjutnya agar lebih jelas kita memasuki soal. Yang pertama yaitu ada pengaturan power supply atau DC generator untuk dapat menghasilkan output tegangan sebesar 10 volt, kemudian nilai potensiometer diatur ke 10 ohm. Berapakah nilai kuat arusnya? Nah, untuk nilai potensiometer ini ada sebuah alat juga ya. Itu biasanya untuk digunakan untuk hambatan dan juga kuat arus. Nah, kita bisa lihat dari satuannya. Ini ada 10 volt, berarti volt itu adalah satuan dari besaran tegangan atau beda potensial, atau kita dapat ketahui V sama dengan 10 volt. Lalu ada satuan ohm, di mana tadi kita lihat bahwa ohm itu adalah hambatan. Jadi bisa kita tulis R sama dengan 10 ohm. Nah, yang ditanya adalah kuat arus. Kuat arus tadi apa simbolnya? Itu adalah I. Maka rumusnya I sama dengan V per R. Tadi kan rumusnya R sama dengan V per I. Untuk mencari V, maka I dikali R atau R kali I. Mencari I sama dengan V per R. Nah, untuk I sendiri tadi ada V per R, di mana V-nya 10 volt, R 10 ohm. 10 dibagi 10 sama dengan 1, maka kuat arus listriknya adalah 1 ampere. Selanjutnya, kita akan menghitung besarnya hambatan pada suatu kawat penghantar. Nah, ini kita bisa lihat ya, simbol Rho sebagai konstanta pembanding yang disebut dengan hambatan jenis. Nilainya bergantung pada bahan atau jenis bahan yang digunakan. Satuannya adalah ohm meter. Nah, untuk menentukan hambatan pada suatu kawat penghantar, kita gunakan rumus Rho dikali L kecil per A. A sendiri adalah luas penampang kawat, satuannya meter persegi. Lalu ada L, satuan itu panjang kawat atau meter. Untuk R sendiri itu adalah hambatan ya, ohm. Dan untuk Rho tadi ada hambatan jenis, satuannya ohm meter. Untuk hambatan jenis beberapa bahan itu bervariasi ya. Kita bisa lihat pada tabel berikut. Di sini kita lihat ada contohnya pada kaca. Kaca termasuk adalah penghantar isolator ya. Nah, itu tidak dapat menghantarkan. Itu ada 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 12 ohm meter. Ini hambatan jenisnya. Saya kita lihat sendiri. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas tentang kuat arus listrik, hukum ohm, dan besarnya hambatan pada suatu kawat penghantar. Untuk soal latihan sendiri nanti kalian bisa cek sendiri di yang akan saya upload. Ada sekitar 10 soal pilihan ganda. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.